Hai, hai. Hai, ketemu lagi Kembali lagi di podcast di Bicara Bicara Bahagia Bahagia. bersama Rika, Elena, Dona, dan Apa nih? saya sendiri. Hari ini kita akan ngebahas soal mencintai diri sendiri versus being egois. Jadi, karena kadang dalam konteks kita mencintai diri sendiri, kita terpaksa menolak permintaan orang lain. Yang sering dipersepsikan sebagai lo tuh mau egois aja gitu. Karena kalau giliran lo yang mau, gue harus nurut. Tapi bagian gue yang lebih butuh lo gak bisa. Oke, bagaimana pandangan teman-teman soal hal ini? Pernahkah mengalami? Silakan. Siapa duluan? Hmm. Apa? Itu artinya mau duluan. Silakan Mbak Ya, Ellen. silakan. Kode. Belum. Dulu ntar aja aku denger yang lain. Ibu Dona, silakan Ibu Dona. Ya, jadi tadi mencintai diri sendiri atau egois. Orang yang rasa bersalahnya tinggi itu biasanya mempertanyakan, ini gue egois nggak ya gitu. Jadi kalau ada orang mempertanyakan itu ke dirinya, kemungkinan dia bukan tipe egois. Karena dia merasa bersalah, Gak apakah enakan. saya boleh nih mengutamakan diri saya daripada orang lain atau kepentingan lain. Hmm. Jadi sebenarnya berbeda. Mencintai diri sendiri itu adalah kita menyadari kebutuhan kita, eh, kapasitas kita, keterbatasan kita, dan untuk itu kita menjaganya sedemikian rupa, merawatnya sedemikian rupa, supaya tidak membuat menjadi over atau tidak bisa termanage. Jadi dengan mencintai diri sendiri itu akhirnya kita memperhatikan diri kita secara proper tanpa mengabaikan kebutuhan lain atau kebutuhan orang lain. Hmm. Jadi ada saatnya kita harus mengetahui bahwa ini baiknya saya tidak memenuhi permintaan itu bukan karena saya egois, tapi karena saya tidak sanggup melakukannya. Iya, Atau betul. karena saya saat ini membutuhkan hal lain gitu. Hmm. Beda ya, beda. Hmm. Gimana Hmm. maksudnya? Lebih itu self love atau self care? Nah, bedanya apa kok, Monica? Ya, self care itu kan bentuk dari kita self love gitu ya. Jadi kayak payung gedenya itu self love, tapi eh, bentuknya bentuknya itu adalah care, self care. Jadi kayak maintain diri kita sendiri gitu. Karena sana sebenarnya gini kan orang sering ngomong life balance gitu ya. Yang dimaksud life Hmm. balance itu ya bukan hanya kerja atau belajar dengan pribadi. Di dalam pribadi itu banyak potongan lain gitu. Ada fun time-nya, ada sleeping time-nya, ada rehatnya gitu ya maksudnya. Terus ada ya macam-macam ya itu sebenarnya di pribadi itu. Nah, di situ sebenarnya salah satunya adalah self care itu. Jadi kita harus selalu punya waktu untuk self care diri kita sendiri gitu loh. Karena kalau nggak diri kita ya siapa lagi? Kayak misalnya seorang ibu gitu ya kan dia harus memikirkan nih kepentingan anak-anaknya. Kayak anaknya walaupun ada pembantu dia merasa dia harus tetap ada di rumah sehingga dia mengatakan ya "Ah, saya nggak bisa ke salon ya kalau nggak bisa ke salon tapi lo merasa perlu untuk men-take care of yourself ya panggil lah orang salon kan sekarang udah banyak ya yang bisa datang memberikan perawatan ya mungkin sekedar nggak bisa banyak ya karena anak perlu dijaga oke lah tapi tadi kesadaran bahwa saya sendiri membutuhkan me time untuk membuat hidup ini menjadi lebih balance ya itu self care itu tadi gitu Hmm. Hmm. Ya. Kalau dan aku sih ngerasanya kenapa? Ya kalau aku sih ngerasanya gini ya. Kadang-kadang mungkin kalau dulu kita biasa istilahnya mengalah gitu mm, ya. Sering mengalah itu kan sebenarnya nggak care sama ourselves. Maksudnya gini, jadi sebenarnya kita mengiyakan sesuatu yang kita sendiri sebenarnya udah agak terengah-engah untuk mengikuti gitu kan. Itu kan sebenarnya bagian daripada kalau gedeannya berarti aku tidak melakukan self love juga gitu karena apa yang kubutuhkan aku tidak penuhi sendiri gitu kan. Nah, tapi memang itu proses ya. Jadi kadang-kadang apakah itu egois atau enggak? Menurutku sekarang aku selalu bilang malah gue mau egois hari ini, gue mau egois tahun ini atau gue mau egois karena aku sudah telah dengan masa lalu gitu ya, misalnya mengalah terus gitu. Nah sekarang, tapi aku mikir gini,
mungkin juga bukan egois karena kepentingan kita udah makin umur, proses kita makin umur itu kan memang kita makin merasa kalau kita sakit atau apa, kita bukan orang yang mau banyak minta tolong kan gitu. Jadi kalau bisa nggak ngerepotin gitu. Jadi sebenarnya memang kita harus care banget sama diri kita sendiri. Panik dikit, stres dikit, sorry deh gue nggak mau dengerin curhatan lo gitu istilahnya. Karena apa, asam lambung gue aja naik, bagaimana cerita gitu ya. Kan jadi mendingan kita menolak dengan halus bahwa gue nggak bisa ya gitu. Karena bukan egois, tapi I have to gitu loh untuk sekali ini gue nggak bisa menjawab curhatan lo karena gue sendiri lagi naik nih asam lambung gitu kan. Jadi menurutku ya Mm-mm. proses juga gitu bahwa nggak bisa itu beda lah sama egois. Emang mungkin orang melihatnya egois, tapi kalau orang yang udah kenal biasanya orang tahu bahwa oh ini ada batasan juga. Ya balik lagi kayak kita berelasi kan juga ada etika juga ya untuk bisa tahu kapan kita mau ngedonder orang buat nanya-nanya sama enggak gitu Yang sih. Mbak Elena bilang barusan itu self care. Jadi bukan egois gitu ya. Hmm, Kita iya, kayak kita kurang tidur gitu, kita pengen Hmm. istirahat, temen ngajak ngobrol sebenarnya asik juga, tapi badan kayaknya lagi nggak aku butuh istirahat. Nah, itu sebenarnya lebih ke self care sih, bukan egois. Dalam atau kalau mau iya, dikategorikan egois, egois yang mengarah ke self care, bukan egois yang tanpa alasan gitu. iya, bukan nggak mau denger gitu kan. Pernah nggak mengalami, eh saya tuh sebenarnya pengen berenang hari ini untuk menenangkan pikiran, untuk olahraga. Tapi eh mesti nemenin anak belajar misalnya ya, yang maksud secara kualitas kebutuhannya sama memerlukan kita gitu. Tapi di sisi lain kita juga aduh, kayak pengen take a break dengan diri sendiri dengan berenang gitu. Pernah nggak mengalami itu? Pernah. Iya, eh, kalau bisa head on gitu ya. Hedon nah, hedon. Edo. Eh, jadi kadang kita ada dilema, ingin melakukan sesuatu untuk diri sendiri, me time, tapi role sebagai ibu Tetap menuntut kewajiban yang berjalan lain ya. gitu. Ya, jadi lagi-lagi kalau saya lihat di manage-nya, mungkin nggak di manage setelah nemenin anak ngerjain PR, cari waktu berenang sebentar gitu. Hmm. Kalau misalnya kita member di satu apa tempat olahraga gitu ya. Kalau tidak, kita digging sebentar. Ini saya perlunya apa? Ya saya Mm-mm. sebenarnya perlunya ngelepasin diri dari stres aja. Ada nggak substitusinya dari berenang Daripada di mana berenang. Oke. ya di mana saya bisa melepaskan stres ini dan lebih manageable, lebih realistis untuk dilakukan sekarang karena anak lagi musim ujian misalnya. Hmm. Oh ya udah, saya kan ada hobi yang lain gitu yang bisa bikin saya lebih rileks. Misalnya baca buku yang kita suka gitu, atau kita senang berkebun gitu ya. Jadi kita melakukan hal yang membuat kita bisa rilis stres sebentar, kemudian kembali nemenin anak lagi. Gitu. Jadi lihat dulu kebutuhannya ini lebih apa, outlet apa yang kita perlukan dalam kondisi saat ini. Atau ternyata, wah gue ngobrol-ngobrol aja nih sama teman-teman berempat nih, ya udah apa chatting aja sebentar gitu. Hmm. Habis itu ketawa-ketawa, udah relax, nemenin anak belajar lagi, bisa juga begitu. Jadi kita Berarti mesti punya heeh, punya eh, amunisi dan repertoar untuk kalau nggak bisa berenang ngapain nih yang sama-sama menyenangkan eh, bumi apa diri kita sendiri gitu yang tidak Mm. melepaskan peran kita gitu ya enggak. ya kalau aku tadi nangkep yang Dora jelasin itu ya selama kita mindful ya. Kalau kita nggak mindful, Hmm. tadi baru ngobrol sama orang gitu ya, dia lagi sekolah lagi gitu ya. Tapi dia Hmm. merasa waktunya itu banyak kebuang dengan olahraga. Tadi jadi kalau stres tuh coping Mm. mekanismenya olahraga. Terus tapi olahraganya nggak mindful. Aduh masih ada tugas, aduh masih tugas. Hmm. Ya nggak self care gitu loh. Itu nggak self care. Tapi coba deh, aku bilang kalau kamu mindful melakukan sesuatu yang emang kamu suka ya tadi kata Dona berkebun atau apa tapi mindful ya. Kalau Mm. berkebun yang menikmati keindahan
apa sibuk sama tanaman. Ini kemarin kayaknya nggak lubang nih daunnya, kayak menyibukkan diri tapi benar-benar ada di situ. Jadi bukan sekedar ngaduk-ngaduk tanah, nyongkel-nyongkel, pikiran kemana-mana gitu. Kemana-mana. Itu nggak akan ada manfaatnya gitu. Tapi dan bahkan setelah kita melakukan self care, kita baru akan merasa oh kreativitas meningkat, kayak produktivitas juga naik gitu. Yang tadinya dikerjain seminggu, ini sehari aja kelar. Nggak sehari deh, setengah hari aja kelar. Hmm. Karena kita ya tadi udah melakukan penyeimbangan tadi. Ya, tapi kalau cuma dilakukan tanpa self care ya nggak ada gunanya. Hmm. Ya, ya itu sih sebenarnya kadang-kadang emang kalau sekarang ya, maksudnya mungkin juga baik aku ngeliatnya bahwa kadang-kadang kan emang semua orang tuh kan berproses ya. Jadi kadang-kadang Hmm. dia juga bisa memilih sendiri apa sih yang tepat untuk apa namanya dia self love-nya tuh kayak apa gitu ya. Karena kalau aku sih ngerasa banget karena aku ngerasa bahwa mungkin pengalaman sendiri bahwa eh, membuat diri menyadari bahwa memang harus self love itu juga ketika sudah semakin bertambah, bahwa semakin banyak beban atau semakin banyak tanggung jawab yang kita lakukan, semakin kita sadar bahwa kita juga harus punya waktu untuk diri sendiri. Itu sih sebenarnya. Ketika dulu kan waktu masih mungkin kuliah atau ya bodo amat yang gue cuma mau sekolah doang, nilai bagus selesai gitu kan, orang tua senang udah gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak banget yang dipikirin keluarga, itu, nah semakin besar tanggung jawabnya juga, malah kayaknya memang perlu banget malah kita meningkatkan lagi self love kita atau self ya paling enggak jadi tindakannya adalah self care ya, bahwa nggak boleh juga gitu loh untuk enggak gitu, karena tanggung jawab itu yang bikin kita malah nantinya ya bisa ya itu tadi kalau aku sih asam lambung gitu ya, maksudnya akan larinya bisa ke macam-macam kan gitu, Ya, ya. maksudnya fisik kita tuh pasti akan pengaruh gitu karena udah semakin banyak tanggung jawabnya ya memang semakin perlu self love untuk diri sendiri, dan ya itu tadi me time-nya juga ya diperlukan ya, yang ringan dan lucu juga nggak apa-apa sih, nggak usah sampai naik gunung Rinjani gitu malah Ya, pulang sakit iya, bukan ya. sehat. Gunung Agung aja udah Gunung Agung. Gitu. Jadi kayaknya mulainya kalau ini mulainya dari kita dulu ya. Ya, Maksudnya peran kita itu kan nggak habis-habis ya. Maksudnya kita selalu jadi anak orang tua kita, menantu, ipar, sepupu dan lain itu kan peran berjalan terus. Jadi Iya. apakah kita kayak oke saat ini gue lagi harus kita itu tadi mindful saat ini gue cukup happy nggak relatively happy gitu untuk bisa melakukan peran-peran tersebut. Kalau misalnya kita berada pada level yang tadi Eza bilang gitu udah terlalu banyak nih tugas dan peran yang mesti gue lakukan, gue perlu mengambil waktu untuk memikirkan diri sendiri itu tadi. Jadi kayaknya seolah bener nggak kalau bahwa ya self love-nya harus didahulukan. Karena kalau kita sedang baterai self love-nya lagi rendah, dalam menjalankan peran-peran kita yang lain juga jadi nggak optimal. Iya. Ngedumel aja, ntar masak berantakan, rumahnya juga kacau, kerjaan nggak beres. Begitu nggak, Rick? mm, bisa. Bagaimana Bu Dona? Udah, Jadi kalau kita naik pesawat kan sama pramugara-pramugari itu kan di awal pasti di apa briefing infokan dulu. Kalau sesuatu terjadi di kita dulu pesawat, oksigennya. kemudian ya oksigen masknya harus siapa? Kita dulu. Itu ibarat self love gitu. Ya kita menguatkan dulu self love kita. Setelah itu kita bisa self others. Kalau enggak kita udah Hmm, kelepek-kelepek lemes aja gitu. Buru-buru mau bantu orang lain. Iya betul ya. Jadi kita juga saya sok iya. membantu orang lain, kita kelepek-kelepek. Jadi betul. Self love itu bukan semata-mata egois, tapi Hmm. modal untuk kita juga mengembangkan kapasitas love, afeksi, atensi kita ke sekitar. Betul. Iya. Nah, Kalau kita nggak Kontribusi. selesai sama diri kita sendiri, gimana kita mau menyelesaikan masalah orang lain kan gitu kan Iya. Nah sebenarnya. ini, Jadi ini segue yang sangat baik nih. Jadi antara self love dan self respect itu. Kayak misalnya yang sekarang apa ya yang bisa kita sering jadi em, komen negatif di sosial media atau misalnya dari anggota keluarga yang lain deh gitu. Kita bahwa kamu tuh ya misalnya apa sih bangunnya siang dulu gitu.
WP doang. Pengalaman. Terus Kayak cuma satu tuh yang kayak gitu. jadi Yang lain udah ngobrol. apa namanya? Yang lain malam. Jadi antara mencintai diri sendiri, tapi juga harus punya self respect gitu, bahwa kalau Anda tidak menerima diperlakukan seperti itu oleh siapapun, Anda berhak untuk lepas dari keadaan itu. Oke, menurut Ada teman-teman satu gimana? ada satu perumpamaan ya. Kita aja deh, misalnya kita sebagai kita kan jasa ya gitu. Kalau psikolog itu kan services gitu ya. Jadi kayak kita bantuin orang gitu. Tapi ketika kita sebetulnya lagi rentan, itu sebenarnya kita tadi kalau kita punya self respect, kita akan menolak pasien. Udah, Hmm, aku istirahat dulu ya. Ini Hmm. kayaknya misalnya kita lagi period gitu. Ya kita harus respect badan kita ya nggak bisa kita ngarepin kita full kayak biasanya optimal, apalagi di seger gitu ya. gitu. Iya. Nah, jadi dengan kita menerima itu kita bisa lakukan hal lain yang untuk menenangkan diri gitu. Karena kalau aku ngelihat ada yang teman-teman yang nggak sadar akan itu. Jadi pas aku ngelihat performance mereka tuh udah apa sih ya? Kayak kalau aku bisa ngelihat mereka pengen nangis gitu. Kayak ya gitu karena pada saat kita rentan itu kayak kayak diri kita tuh terbuka dan kita jadi kayak spons. Jadi kita mungkin ya pertama itu ya kita jadi tempat sampahnya orang gitu kan misalnya gitu ya orang membuang sampah ke kita atau menyampaikan rahasia yang sangat penting yang hanya kita yang tahu gitu. Itu kan beban ya, beban yang dilakukan pada saat kamu rentan hasilnya mungkin tidak akan prima. Artinya kayak fokus kita juga mungkin kalau lagi sakit perut, lagi gitu ya. Nah, self respect itu adalah awal kita untuk melakukan self care gitu. Ya udah, kalau emang maksudnya dalam seminggu gitu kan ada 7 hari, saya nyari duitnya di 3 hari. 3 hari berikutnya saya mau melakukan yang saya suka. Itu juga self respect karena menurut aku itu adalah kayak tidak memaksakan diri ya, Iya. menjaga diri untuk tadi yang kata Donna, untuk mampu membantu gitu. Benar nggak? Kalau enggak ya kita misalnya dia mewek, kita ikut mewek, kelar deh udah gitu kan. Maksudnya jadi kayak loh, oh dia aja nangis, valid berarti perasaannya dia. Jadi semakin berat si pasiennya itu. Kalau kalau aku tuh satu cerita ya bahwa self respect itu sangat penting, terutama di profesi kita ini karena ya kita yang tahu kapan nyetopnya gitu loh. Kalau masih kuat ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah kapal oleng, udah mulai oleng ya udah. Dan bagi aku nih kayak kayak kita ngobrol kayak gini nih sebenarnya kayak self love ya. Aku bisa ketawa sama kalian gitu. Terus aku bisa mendengarkan ide-ide baru sama kalian, bisa mengemukakan ide tapi tanpa tanpa ada beban bahwa ini akan ada pengaruhnya sama kalian gitu loh. Karena kita udah deket ngomongnya tuh juga enak. Aku nggak takut dinilai, aku nggak takut Iya. di dihujat gitu. Karena aku tahu kalian juga menerima aku apa adanya. Itu sih. Ekspektasinya Iya. tuh nggak tinggi-tinggi amat gitu, Ya, nggak ada agenda-agenda tersembunyi. betul. Hmm. Iya, karena emang sebenarnya kalau kalau kita kan lihatnya kita punya cara ya masing-masing gitu loh untuk bisa me, apa, menilai gitu ya. Menilai diri kita sendiri sih sebenarnya bukan menilai orang lain gitu. Kalau tadi ngomongin penilaian gitu kan kita mau terbuka itu kan karena takut dinilai atau apa biasa gitu. Kalau ini sih aku melihatnya emang kita sendiri harus bisa menilai kita sendiri gitu loh. Kita sekuat apa sih gitu loh. Maksudnya kalau dulu gitu zaman dulu mungkin kita bisa ngoyo gitu ya mau orang curhat dari 24 jam hayu gitu tapi Enggak, kuping kita kan kebal. Kuping kita kan lama-lama tebel ya gitu dan kita mikir juga ya kita menilai diri kita sendiri juga gitu seberapa kuat lagi sih sekarang kita untuk bisa mendengar orang lain dengan balik lagi kalau tanggung jawab kita semakin besar berapa banyak juga sih kita bisa mendengar curhatan orang yang tiba-tiba beririsan sama kita sendiri gitu. Apakah kita bisa objektif gitu? Apakah kita akan bisa untuk berkata jujur atau kita malah jadi yang keluar ego kita tadi akhirnya gitu. Wah kalau gua hajar tuh gitu. Jadi beda ini kasus lo apa kasus gue gitu kan ya karena terlalu hajar. beririsan itu. Hajar gitu. Tapi Hmm, aku hmm. ada beberapa teman yang begitu aku tahu bahwa oh dia menceritakan ini adalah untuk mendengar aku menghajar gitu itu karena udah terlalu kenal gitu jadi kayaknya dia cuma untuk dapat konfirmasi bahwa lain ini kalau gue hajar boleh nggak boleh hajar aja gitu tapi nggak semua gitu tapi maksudnya
ada beberapa yang kita tahu ini bisa diselesaikan dengan cepat apa diselesaikan dengan lama. Itu kan juga consume time ya. Jadi mentally kita kan juga nggak bisa ya untuk di press berjam-jam gitu kan. Jadi ya self care dan respect juga sama diri kita sendiri ya. Maksudnya kita yang bisa nilai sih. Aku sih ngeliatnya kalau kita nggak bisa nilai diri kita sendiri ya orang suka-suka akhirnya ke kita pastinya gitu. Gampangin aja gitu loh maksudnya. Udah ngomong aja sama dia pasti diterima gitu. Nggak bisa lagi sih sekarang. No. Pernah nggak menemukan pernah nggak menemukan case di mana ada perbedaan kuasa, gitu, ada kuasa relationship yang berbeda. Jadi misalnya Hmm. ya mungkin di kantor yang paling jelas gitu ada hierarki. Jadi kalau misalnya atasan kayak udah jam 7 malam, jam 9 malam masih gitu nge-WA minta dikirimin filenya kayak gitu. Eh di sisi karena ini sering terjadi, bahkan orang yang udah keluar pun masih suka dikejar gitu, kayak laporan ini belum ada, waktu kamu Hmm. pindahan belum dimasukin, ini bisa gitu. Nah, sekarang itu orang bisa bilang bahwa maaf, saya sudah keluar dari perusahaan Anda, saya sudah menyerahkan semua dokumen, saya tidak berhak lagi menjawab gitu. Itu sebenarnya part of self respect juga kan, bahwa saya Ya. sudah ini gitu. Nah, tapi kalau kadang-kadang kita dalam bekerja ada itu relasi kuasa itu, Don. Misalnya kayak gitu, bagaimana caranya ya supaya lebih asertif, kita juga nggak stres dengan kerja, tapi juga kita ingin punya performa yang baik gitu, yang ingin menunjukkan gitu kepada tempat kita kerja bahwa saya ingin memberikan performa yang terbaik gitu dalam pekerjaan saya. Gimana? Iya, jadi kalau self respect tadi sebenarnya tuh kita melihat teritori. Jadi kita merespek teritori kita dan itu artinya juga kita merespek teritori orang lain. Jadi Hmm. kita tahu hak kita perlu mendapat apa saja dan di satu Ya. sisi kita tahu itu hak tersebut juga sama eh, perlu didapat oleh orang itu juga. Jadi dengan self respect kita mengetahui teritori kita dan kita menghargai juga teritori orang lain. Dalam hal ini kalau di tempat kerja itu eh, tergantung ke kitanya. Karena kita perlu melihat konsekuensinya juga ya. Hmm. Kita mau kerja berapa lama nih di sini gitu ya. Akan Ya. sampai berapa tahun atau emang cuma sebentar gitu. Kemudian kita ingin membina jejaring seberapa jauh nih dari tempat ini. Kita ingin mendapat impresi yang seberapa baik dari tempat ini. Jadi kita mengetahui goal kita dan kita menimbang konsekuensinya. Jadi assertiveness itu ketegasan dalam berkomunikasi itu sebenarnya juga ada range-nya. Mau Hmm. yang agak loose sampai yang tegas banget gitu. Dan semakin tegas tentu semakin kita mendapatkan hak kita, tapi juga konsekuensi orang lain yang mendapatkan hak mereka telak-telak juga bisa. Jadi kalau di tempat kerja tadi kita melihat apa yang kita dapat, kemudian kita bisa memainkan range tersebut. Kalau kita nggak mau terlalu kaku, kita bisa meningkatkan keterampilan negosiasi, mempersuasi Hmm. gitu. Kemudian apa mencari titik temu bisa. Jadi oke saya kerjakan sekarang gitu. Namun sebenarnya ini di luar jam kerja. Boleh nggak kalau besok misalnya saya datang agak siang gitu. Atau minggu depan saya bisa nggak off sebentar gitu. Jadi kita coba cari titik temu sehingga orang juga nggak melihat kita sebagai figur yang kaku gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mengedukasi gitu. Terkadang terlalu eh, lentur, terlalu fleksibel juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang sengaja gitu ya. Jadi memang itikatnya memang tidak clear. Nah di situ emang nggak apa-apa kita lebih kenceng asertifnya. Hari ini saya sampai jam 6 saja. Setelah itu saya sudah ada eh, hal yang baru saya lakukan di luar pekerjaan ini atau dengan keluarga atau apa. Atau nggak usah kasih apa penjelasan juga nggak apa-apa. Di hari ini saya sampai jam 6, tapi besok saya pagi-pagi saya udah ada. Bisa juga seperti itu. Pengaturan sih ya jadinya. Iya, karena Bisa. Ya itu tadi teritorinya dan aturnya juga. iya, karena kadang-kadang juga kita mesti mengetahui dulu kalau perbedaan tingkat kuasa itu kan kayak bagi bosnya mungkin kalau WA tuh harus jawab dulu minimal gitu kan, daripada tidak menjawab sama sekali malah membuat dia semakin negatif gitu. Ya. Katanya kondisional ya sifat.
Iya, dan apa namanya, kembali lagi tadi, self love atau self care yang kita punya membuat kita mampu secara tegas untuk menyampaikan bahwa saya sampai sini aja gitu. Besok saya kerja lagi, saya gitu. Eh, kayak 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 gue tadi diminta untuk mental health check di perusahaan gitu ya. Targetnya 8. Tapi baru 5 gue udah goyang. Jadi kan aku juga bilang bisa tapi mati. Aku bilang ya udah sampai sini dulu ya gitu. Kayaknya aku nggak maksimal kalau nambah lagi karena kan memang em, butuh fokus ya sebenarnya dan aku ngerasa hari ini udah cukup gitu. Nanti lebih baik diperpanjang. Maksudnya kan targetnya berapa orang gitu ya. Lebih baik diperpanjang memenuhi target itu tapi nggak memaksakan diri. Nah, sometimes itu sulit kita lakukan gitu. Ya tadi kata Dona kalau kita ada kepentingan pagi dalam perusahaan ya itu memang susah. Tapi kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri dan kita nggak take care of ourselves, ya kita akan selalu di using karena Ya, bisnis is bisnis gitu loh. Kalau kita bisa kerja 24 jam, ya why kenapa not? enggak? Gitu kan bagi banyak yang mengeluh gitu ya, weekendnya pun terpakai untuk bekerja dan sebagainya. Ya kalau dia nggak menyampaikan dia keberatan, misalnya kayak saya tuh kalau hari libur udah nggak boleh megang handphone bu, nggak boleh megang kerjaan sama suami saya. Ya itu mungkin harusnya ya kalau perusahaan yang baik ya itu ditampung ya karena kan jam jam kerjanya emang udah nggak di perjanjian juga udah bukan overtime itu kan hak sebenarnya. Tapi pokoknya Senin udah selesai ya saya kerjain bu. Tapi saya nggak overtime tapi pokoknya Senin udah selesai gitu misalnya itu lebih enak kan ya jadi kita juga Hmm. take care of ourselves tapi gitu nggak akan ada yang nolongin kamu kalau kamu sendiri nggak menolong diri kamu nih dalam hal ini kalau nggak mencintai diri sendiri terus iya iya aja padahal hatinya dongkol ya Iya. efeknya ke badan gitu, efeknya ke diri kita lagi gitu ya. Kita misalnya kita menjadi sakit gitu ya karena sakit hati itu memicu sakit badan gitu ya. Jadi kayak ya ya udah nggak ada yang bisa keluar dari situ. Tapi kalau kamu dari awal udah bilang, tegas ini deadline-nya kapan Bu? Terus kayak atau Pak, oh Senin ya, Senin oke. Saya izin ya, saya ada acara keluarga, saya nggak bisa lembur, tapi Senin saya udah kasih di meja Bapak gitu. Itu kan nego yang manis tuh ya. Baik ya, ya. Jadi kayaknya Hmm. untuk self respect juga salah satu skill yang dibutuhkan itu adalah kemampuan komunikasi yang baik. Ya, asertif tadi yang Doda bilang. Kalau misalnya nggak mampu berkomunikasi dengan baik, nggak bisa memberikan penuturan yang enak, apa penerimaan orang yang kita tolak juga mungkin kayak tidak nggak Iya. bagus jadi. Gue punya kasus ada satu di di kantor yang gue lagi bantu untuk apa HRD-nya gitu ya. Eh, dia matiin handphonenya. Dia matiin handphonenya. Everybody nggak bisa ngubungin dia gitu. Padahal dia Hmm, center center yang cukup penting di weekend itu gitu. Misalnya kayak ada orang butuh untuk ngasih CV atau follow up CV-nya udah sampai mana gitu ya. Bosnya mau nanya nih sampai mana nih gitu ya. Soalnya Senin tuh harus sudah sampai ke klien misalnya gitu. Dia matiin gitu. Em, oke. itu self care, tapi caranya Hmm. nggak asertif gitu. Hmm, Nah, sehingga ketika dia masuk ya diunyal-unyal lah sama bosnya. Gimana sih kamu? Kenapa mau dimatiin? diomelin dulu gitu ya. Ya, gitu. Ya, itulah. Jadi kalau kita nggak asertif ya, orang lain akan menerima itu sebagai hal yang tidak baik juga gitu. Jadi kayak Ya. Egois mm, jadinya. kenapa nggak ngomong gitu loh? Kalau Hmm, emang kamu kayak gitu, sebenarnya masalahnya itu aja. Mungkin hasilnya mungkin nggak jauh beda ya. Kamu kerja terpaksa sama kamu kerja enak gitu. Tapi yang jelas ke kitanya yang beda gitu loh. Ke kitanya, ke diri kitanya yang beda. Jadi kita harus bisa secara asertif menyatakan tidak gitu. Tidak, hmm, Hmm. no. Ya. oke. Oke, penutupan nih. Your favorite me time activity yang bikin happy. Siapa dulu ya? Ezra duluan. Aku, me time. Nanti ada aktivitas yang selalu disukai untuk mencintai diri sendiri atau me time atau happy time by yourself. Kalau sendiri eh, nulis. Kalau sama orang lainnya adalah ngobrol. Tapi orangnya tuh harus yang emang bisa ngobrol sama aku, gitu aja. Tuh udah rilis deh semua gitu. Tapi jangan yang punya masalah ya, nambahin. Jadi jangan jangan orang-orangan ya, harus orang beneran ya Nah, kan? orang Jangan beneran, jangan iya.
orangnya curhat abis-abisan gitu ya. Enggak gitu. Itu sih. Rika apa? Dah. Kalau aku me time yang aku suka itu sebenarnya kayak tadi kan lo nyebutin kan di satu segmen itu bahwa aku juga suka nari sebenarnya walaupun udah gendut gitu ya. Tapi olahraga yang kupilih tuh hubungannya sama nari, namanya Just Dance. Hmm, Nah, jadi ngikutin Lady Gaga Just Dance. enggak, ininya namanya Just Dance gamenya di Switch. Jadi dia itu ngikutin lagu itu ada gaya-gayanya, terus kita ngikutin dan ketepatannya itu di skor gitu. Jadi kayak tapi memang ketepatannya itu bisa ditipu kan namanya juga alat ya. Jadi nggak cakep tapi ini, nah itu aku pakai untuk ya gayanya mungkin nggak sempurna tapi buat aku itu kayak Menyenangkan. udah menyenangkan gitu. Dona? Nonton, watching movies dari channel maupun ke ini ke Bioskop. bioskop atau cari vibe yang asik gitu. Jadi, aduh kayaknya butuh apa break sebentar gitu. Ya udah ke tempat yang vibe-nya asik, kemudian mengenjoy vibe tersebut, cari inspirasi. Kalau dapet, udah asik nih, balik lagi. Oke. Nah, Balik itu lagi pada kenyataannya Don. itu tips ya buat teman-teman yang ingin mencari kesenangan, tapi ya temukanlah kesenanganmu sendiri dan jangan bergantung kepada orang lain untuk menemukan your own happiness. Iya. Yeay, terima kasih teman-teman. Oke, jangan lupa, Oke, jangan thank you. lupa Choose to to be be happy. To be happy. happy. Bye. Oke, see you. Bye-bye.